Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing. Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, selalu ingat pesan dari Joko Anak Desa untuk selalu ingat tujuan apa kita pergi merantau. Baik, sekarang saya mau membahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu dari nabi serta rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, Irak, yang dikenal sebagai bapak para nabi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Ibrahim merupakan putra dari seorang ayah bernama Azar. Sementara ibunya, seperti diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir, bernama Amilah. Sedangkan menurut Al-Kalbi bernama Buna binti Karbina bin Karsi. Mengutip dalam buku Kisah Para Nabi yang berjudul Sejarah Lengkap Kehidupan Para Nabi Sejak Adam hingga Isa, akhir karya Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Famawi, dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sejak awal sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang rasul. Ia memiliki tugas untuk menghilangkan segala kesesatan, kebatilan, serta menanamkan ajaran tauhid dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Nabi Ibrahim alaihissalam dan memberinya petunjuk tentang kebenaran sejak ia masih kecil. Hal ini pun sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 51. Yang artinya, dan sebenarnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan kami melihat keadaannya. Quran surat An-Anbiya ayat 51. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali melakukan kegiatan dakwah kepada ayah kandungnya sendiri. Sebagaimana yang diketahui, ayahnya merupakan seorang yang bekerja membuat patung berhala, sekaligus sebagai menyembah karya-karyanya tersebut. Kepada ayahandanya, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang paling tulus saat memberikan nasihat. Ia mengatakan dengan halus bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas untuk disembah, bukan patung ataupun berhala, karena semuanya tak dapat melakukan apapun. Nah, dalam hal ini bisa dikategorikan bahwa berhala itu adalah benda mati. Nah, hal ini pun sudah dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 74 yang artinya, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Al-An'am ayat 74. Selain itu, dalam surat Maryam ayat 42 yang artinya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Quran surat Maryam ayat 42. Akan tetapi, petunjuk serta nasihat yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam ditolak oleh ayahandanya sendiri. Bahkan sang ayah pun mengancam dan menyudutkan Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapat hukuman atau rajam. Meskipun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak gentar sedikit pun. Selain kepada ayahnya, Ibrahim alaihissalam juga melakukan hal yang sama kepada Raja Namrud, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan dan terus memerintah untuk membuat banyak patung serta berhala sebagai sesembahan kaum dan umatnya. Jadi Raja Namrud ini adalah sosok seorang raja yang menyuruh membuat patung-patung untuk disembah. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perlawanan dengan membakar dan menghancurkan patung serta berhala yang disembah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 58 yang artinya, maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam membuat Raja Namrud sangat murka, sangat marah. Oleh sebab itu, Raja Namrud memerintahkan seluruh pengawal, seluruh pasukan untuk mencari dan menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam.
mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam saat orang-orang beramai-ramai mencarinya. Kesempatan tersebut justru dimanfaatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkumpul dalam satu tempat. Ia memiliki tujuan untuk mengemukakan alasan mengapa berhala dan patung tersebut tak pantas untuk disembah. Tidak berbeda dengan apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam sampaikan kepada ayahnya, para kaum tersebut tetap pada pendiriannya. Kesombongan serta keangkuhan untuk tetap menyembah berhala. Alhasil mereka pun membawa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Kaum tersebut bekerja sama mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat. Mereka berbondong-bondong menuju sebuah galian tanah yang sangat besar, dan membakar kayu-kayu tersebut hingga api tampak membumbung tinggi seperti gunung, ya teman-teman. Setelah semuanya dipersiapkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat hingga tak mampu memberikan perlawanan sama sekali. Ia kemudian dilempar dalam kobaran api. Diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di atas tungku api, malaikat Jibril datang dan menawarkan bantuan. Jibril pun berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan jawaban, "Kalau kepadamu aku tidak butuh bantuan apapun." Jadi Nabi Ibrahim menolak bantuan dari malaikat Jibril, ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku, sebagian ulama menyebutkan bahwa di saat genting tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan doa yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 173, yang artinya, "Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Dalam kondisi tersebut, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam ditunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam dan menunjukkan kekuasaannya. Dan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, api tersebut menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Kejadian ini pun tertulis dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69, yang artinya, kami berfirman, hal api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Seketika api yang berkobar tersebut tak sedikit pun melukai tubuh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkat keimanan, ketakwaan, dan kepasrahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menolong Nabi Ibrahim. Semoga kisah ini bisa menjadi cerita, ya, dan tauladan yang baik untuk kita semua, untuk seluruh generasi penerus bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin hanya singkat.
semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah penulisan maupun kekurangan dalam video saya Joko Anak Desa, baik di Instagram maupun di YouTube, saya Joko Anak Desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.